Pemerintah ini harus mengkaji ulang ya tentang undang-undang ini, karena memang TKI itu sulit kerjanya di luar negeri. Kalau pulang cuma bawa barang-barang mereka aja, beda dengan just tip. Ada nggak sih di antara teman-teman semua itu yang bisa ngobrol sama tim bea cukai, atau paling nggak kalian tuh bisa nembus ke bea cukai sana buat ngobrol apa yang dirasakan atau kalau kesah dari TKI? Ada nggak sih? TKI itu devisa negara loh, penyumbang negara terbesar. Kenapa harus juga dipersulit? Kenapa harus dibebankan dengan hal-hal yang itu tidak mungkin dilakukan sama TKI? Travel dan TKI itu beda loh. Kalau travel ke luar negeri oke, mereka tuh bisa melakukan just tip. Tapi kalau TKI bapak, mereka tuh cuma pulang bawa barang-barang bekas mereka aja. Kalau travel, mereka tuh ada batas waktunya, cuma beberapa bulan aja atau beberapa minggu aja, dan di luar negeri melakukan just tip. Pulang-pulang bawa jastipan sampai berpuluh-puluh kilo, bahkan kemarin ditemukan 33 orang bawa 1 ton barang, dan barangnya cuma itu doang. Itu jelas-jelas jastip bapak, dan mereka tuh visanya travel, bukan seperti kita-kita ini yang visanya tuh visa kerja, yang bisa menetap di luar negeri tuh sampai bertahun-tahun, bahkan ada sampai 12 tahun lamanya. Ketika pulang, nggak mungkin kan orang-orang yang sudah menetap lama bertahun-tahun di luar negeri pulang-pulang cuma bawa baju 6 potong, 7 potong bapak. Sebenarnya kita tuh pulang, para TKI ini yang keluar negeri pulang ke Indonesia cuma bawa barang-barang bekas mereka aja. Beda dong dengan travel yang mereka tuh keluar negeri memang tujuannya tuh cuma beli barang just tipan terus bawa pulang ke rumah untuk dijual. Jadi kalau misalnya memang peraturan itu dibuat karena ada hal-hal tertentu tentang justipan seperti itu, ya harusnya dikasih undang-undang yang untuk mereka-mereka ini tuh yang melakukan justip ke luar negeri. Beda dengan kita para TKI Bapak. Kalau kita para TKI ini di luar negeri, mereka tuh beli baju aja cuma berapa NT doang dong Bapak. Dan itu yang dibawa pulang adalah barang-barang mereka sendiri, barang-barang bekas yang udah dipakai. Jadi nggak mungkin kita para TKI ini yang udah menetap lama bertahun-tahun di luar negeri, kita pulang ya udah barang-barangnya cuma dibawa 1-2 potong aja terus yang lain ditinggal. Kita belinya juga pakai duit bapak loh. Dan gaji kita itu di sini sebenarnya tidak seberapa. Kalau misalnya kalian yang ada di Indonesia nih mikirnya, iya kan kalau di luar negeri kerjanya main-main, gajinya serius. Itu kan cuma pola pikir kalian dan juga pandangan kalian aja. Jadi gini nih, uang NTD atau uang dolar manapun, Singapura, Hong Kong, Malaysia, ataupun di Taiwan sendiri, misalnya uang di Taiwan tuh NTD, terus kalau dirupiahkan itu memang jadi puluhan juta pak. Tapi kita tuh makan pakai uang NTD di sini. Jadi hidup kita itu makannya bukan uang rupiah, tapi uang NT. Dan kita makannya juga sesuai dengan harga yang sudah ditentukan di negara ini. Gitu loh. Jadi meskipun di kampung tuh kelihatannya puluhan juta, kalau di Taiwan tuh sebenarnya dikit banget uang itu pak. Apa nggak kasihan pak kalau misalnya para TKI nih ya, para TKI itu pulang-pulang cuman disuruh bawa 7 potong aja, 5 potong aja, terus yang barang lain dibuang gitu pak. Terus mereka tinggal bertahun-tahun di Taiwan cuma suruh ganti itu doang pak. Jadi TKI nggak boleh nih Pak beli baju sama barang-barang yang sedikit lebih bagus aja Pak untuk dipakai, nggak boleh ya Pak. Jadi ini nggak adil banget Pak. Kalau misalnya peraturan itu dibuat dipukul rata sama semuanya, mau orang traveling, mau TKI, mau PMI itu sama, nggak adil Pak. Kadang-kadang nih Pak, orang TKI ini pulang-pulang ke Indonesia ya pengen loh Pak beliin oleh-oleh buat keluarganya barang luar negeri, ya biar tahulah rasanya barang luar negeri itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Karena mereka juga berharap Pak kalau ada keluarganya pulang dari TKI habis merantau kayak gitu, dapat oleh-oleh dari keluarganya yang dari luar gitu kayak gimana sih. Pasti pengen Pak, itu pun cuma sedikit, nggak banyak. Karena kita tuh uangnya cuman gaji kita tuh di sini Pak, bukan orang yang dari Indonesia bawa uang banyak ke luar negeri, buka just tipan terus dijual kembali. Itu beda Bapak, beda sekali. Kalau mereka nih orang-orang yang buka just tip dari Indonesia ke luar negeri, memang tujuannya cari duitnya begitu Pak, beli barang di luar negeri, bawa pulang dijual kembali. Nah kalau orang-orang TKI bawa pulang barang itu barang bekas,
tolong garis bawahi Pak, barang bekas. Ini nggak adil Pak, TKI ke luar negeri juga bayar Pak, terutama yang kerjanya tuh di pabrik Pak, mau di Korea, Jepang, Taiwan, yang kerjanya di pabrik itu bayar loh Pak, dan itu puluhan juta. Belum lagi kita itu harus ada potongan gaji, dan itu nggak bentar, potongan gajinya tuh bisa berbulan-bulan, hampir 1 tahun Pak. Beli barang bagus dikit aja nanti biar bisa buat pulang ke rumah, dibawa pulang nggak boleh. Masa negaranya cuma mau disumbang doang tapi nggak mau meringankan yang nyumbang Pak? TKI itu penyumbang devisa terbesar loh Bapak. Ya jangan dipersulit kita ini Pak, pulang ke Indonesia orang cuman barang yang bekas aja, cuman bawa oleh-oleh buat 1-2 untuk keluarga aja dipersulit Pak. Tahun lalu coklat tuh kena bea cukai, sekarang baju aja cuman boleh 7 potong Bapak. Kaos kaki cuman boleh bawa 2. Terus bawaan kita, barang-barang kita yang udah dipakai di Taiwan atau di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Korea, ya udah ditinggal gitu aja. Gitu ya. Jadi kayaknya pemerintah ini harus mengkaji ulang ya tentang undang-undang ini. Karena memang TKI itu sulit kerjanya di luar negeri. Kalau pulang cuma bawa barang-barang mereka aja, beda dengan just tip. Kalau memang peraturan ini dibuat karena banyaknya orang-orang yang dari Indonesia ke luar negeri itu buka just tip-an, seharusnya dilihat dulu tuh visa mereka. Jangan dipukul rata seperti ini Pak. Jadi kita para TKI sangat amat keberatan dengan hal ini. Tentunya buat kami ini pukulan berat Pak. Dan harusnya peraturan itu hanya dibuat untuk orang-orang yang melakukan just tip ke luar negeri, bukan PMI atau TKI Pak. Itu beda ya Pak, beda. Dan ini nih buat teman-teman nih yang suka gembar-gembor just tip ke luar negeri, just tip ke luar negeri, akhirnya TKI yang kena. Akhirnya PMI ini yang kerjanya ke luar negeri ingin merubah nasib ini yang kena. Kalian mah enak dari Indonesia ke luar negeri, beli barang-barang di luar negeri, di luar ke Indonesia dapat uang, menikmati itu hasilnya. Nah yang kena kalau ada peraturan seperti ini kita juga nih TKI. Aku udah nggak bisa ngomong lagi karena aku juga orang biasa. Mungkin juga video ini gak bakal didengar sama bea cukai ya. Mudah-mudahan undang-undang ini atau peraturan ini segera direvisi kembali, ditinjau ulang kembali, supaya TKI di luar negeri tidak keberatan dengan hal ini, tidak memberatkan TKI yang ada di luar negeri.